Pada bagian keempat atau bagian terakhir, kita akan membahas beberapa konsep dasar CVP analysis dan beberapa pengembangan perhitungan break-even point dalam konteks penerapan CVP analysis. Ada beberapa subtopik yang akan dibahas, yaitu mengenai contribution income statement, asumsi analisis CVP, cost structure dan operating leverage, break-even point untuk multi-product, lalu bagaimana dampak ABC terhadap analisis CVP, dan pajak terkait dengan analisis CVP. Yang pertama, jika dilihat kembali dari awal, memperhatikan dari awal, format income statement yang digunakan pada saat kita membahas mengenai analisis CVP itu berbeda dengan format income statement yang kita kenal selama ini. Format yang kita kenal, penyajian income statement adalah seperti yang disajikan di sebelah kiri ini ya, yaitu sales dikurangi dengan COGS, diperoleh gross margin, lalu dikurangi dengan operating expense, yang terdiri dari selling expense dan administrative expense, kemudian diperoleh net income. Ini adalah format income statement dalam format tradisional, dalam format untuk laporan keuangan kepada pihak eksternal yang diatur di dalam standar akuntansi, ya. Nah, sementara format yang tadi kita bahas, kita gunakan untuk menjelaskan CVP analysis sebenarnya adalah format yang berbeda, yaitu yang disebut dengan contribution format, di mana di dalam format yang sebelah kanan ini expense-nya tidak diklasifikasikan berdasarkan function. Kalau di traditional format itu berdasarkan function. Ada function production, COGS. Ada function selling, penjualan, marketing gitu ya, selling ya. Ada function administratif, jadi by function. Sementara kalau contribution format itu bukan berdasarkan function, tetapi berdasarkan cost behavior-nya, variable expense dan fixed expense. Jadi semua expense yang sifatnya variabel digabung menjadi satu, entah itu berasal dari manufacturing, entah itu selling, administratif. Kalau dia variabel, maka bergabunglah di variable expense, dan fixed expense juga bergabung di kelompok fixed expense. Bisa berasal dari manufacturing, selling, dan administratif. Jadi pengelompokan bebannya berdasarkan cost behavior. Nah, sehingga yang kita peroleh ketika sales dikurangi seluruh variable expense disebutnya contribution margin, bukan gross margin. Ya, nah, setelah dikurangi fixed expense, kemudian baru diperoleh net income. Jadi formatnya berbeda, dan pendekatan inilah, pendekatan cost behavior inilah memisahkan antara variable expense dan fixed expense tanpa melihat functionnya yang menjadi dasar di dalam melakukan analisis CVP. Oke, ini konsep pertama yang mendasari CVP yang perlu kita pahami. Konsep yang kedua adalah berkaitan dengan asumsi-asumsi dasar ya, di dalam analisis CVP. Yang pertama, asumsi dasar dalam analisis CVP adalah bahwa total pendapatan itu bersifat linear. Ya, garis lurus kalau secara grafik, ya, kalau dilihat lagi paparan yang sebelumnya di metode grafik, metode visual, itu total pendapatan, total sales digambarkan garisnya linear, garisnya lurus. Nah, garis linear atau lurus ini memiliki makna bahwa harga jual per unit, sales price per unit itu sifatnya konstan, nilainya itu konstan, tidak berubah seiring dengan kenaikan volume penjualan pada relevan range tertentu. Ya. Nah, asumsi ini harus dipenuhi supaya diperoleh tadi total pendapatannya garisnya linear. Nah, dalam kenyataannya sebenarnya bisa jadi tidak demikian. Ya, bisa jadi penambahan volume penjualan itu menyebabkan harga jual per unitnya turun. Misalnya karena faktor diskon, faktor rabat, ya, potongan harga. Itu menyebabkan makin banyak volume penjualan, makin besar volume penjualan, harga per unitnya itu mengalami penurunan. Nah, di dalam CVP analysis kita asumsikan tidak demikian. Kita asumsikan harga jual per unit itu konstan, sehingga total sales-nya linear. Asumsi yang kedua adalah total biayanya pun linear. Ya, kalau kita lihat gambar grafik tadi, garisnya pun lurus pada relevan range tertentu. Nah, ini bermakna
beban yang ada di perusahaan yang terdiri dari beban tetap, variabel, atau mungkin ada semi variabel gitu, yang dalam semi variabel ini pada akhirnya bisa dipisahkan mana yang komponen tetapnya, mana komponen variabelnya gitu ya. Jadi terdiri dari dua kelompok dan punya perilaku untuk yang total beban itu sifatnya tetap, konstan, walaupun terjadi perubahan aktivitas pada level range tertentu. Sementara kalau untuk variabel cost totalnya meningkat seiring dengan aktivitas meningkat, tapi beban variabel per unitnya konstan. Nah, itu juga menyebabkan kenapa garisnya linear. Baik itu fixed expense, variable expense, dan total expense, garisnya linear. Kemudian asumsi yang kedua adalah bahwa efisiensi dan produktivitas proses produksi dan pekerja itu konstan, ya sama terus. Ya, efisiensinya itu tidak mengalami peningkatan ketika jumlah produksinya meningkat. Ya, padahal dalam konteks realnya kan bisa jadi atau lazim makin tinggi produksi terjadilah proses pembelajaran sehingga terjadi efisiensi dan produktivitas. Nah, itu diasumsikan dalam CVP analisis tidak terjadi. Kemudian yang asumsi ketiga adalah dalam kasus multi produk gitu ya. Nanti kita akan bahas di bawah. Terdapat asumsi bahwa gabungan penjualan sales mix-nya itu konstan ya pada relevan range tertentu. Nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan sales mix. Kemudian yang keempat, pada perusahaan manufaktur diasumsikan persediaannya tidak berubah, yaitu jumlah persediaan awal dan persediaan akhir itu sama. Dengan kata lain, unit yang dijual sama dengan unit yang diproduksi. Kalau kita lihat lagi gambar grafik yang tadi, sebenarnya kalau kita bicara total expense, itu kan kaitan antara cost dengan produksi. Sementara kalau total sales, itu adalah kaitan antara unit yang dijual dengan total pendapatan. Nah, kenapa bisa digambarkan pada satu grafik yang sama, sehingga dapat beririsan, itu disebabkan karena asumsi yang keempat, bahwa unit yang dijual sama dengan unit yang diproduksi. Nah, ini adalah asumsi-asumsi dasar di dalam menganalisis CVP, sehingga kalau ada asumsi yang tidak terpenuhi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap analisis CVP. Harus berhati-hati di dalam menerapkan CVP analisis ini. Oke, tadi dua konsep ya dasar terkait dengan CVP analysis yang menjelaskan paparan sebelumnya ya, konsep yang mendasari paparan sebelumnya. Nah, berikutnya kita akan membahas beberapa pengembangan dari analisis CVP. Yang pertama, dari CVP analysis itu kita bisa mengetahui cost structure perusahaan dan menghitung operating leverage-nya. Cost structure itu adalah struktur biaya atau proporsi yang menggambarkan proporsi relatif antara biaya tetap dan biaya variabelnya. Ya, jadi struktur biaya itu menggambarkan seberapa komposisi biaya yang menyusun keseluruhan biaya perusahaan ya. Berapa besar yang berasal dari biaya tetap, berapa besar yang berasal dari biaya variabel. Tentunya struktur biaya setiap industri dan setiap perusahaan akan berbeda-beda. Misalnya, perusahaan yang berbasis teknologi, yang menerapkan otomatisasi, bersifat capital intensif, itu investasi dalam biaya tetapnya biasanya tinggi, ya, sehingga struktur biayanya didominasi oleh fixed cost atau fixed expense. Sementara kalau perusahaan yang berbasis tenaga kerja, manual, ya, unik, produknya labor intensif, itu cenderung memiliki struktur biaya yang didominasi oleh biaya variabel. Jadi cost structure-nya lebih dominan biaya variabel. Nah, struktur biaya ini nanti akan mempengaruhi sensitivitas laba perusahaan terhadap volume penjualan. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, dengan memahami cost structure, kita bisa menghitung yang disebut dengan operating leverage. Ya, yaitu menggambarkan seberapa jauh suatu perusahaan menggunakan biaya tetap dalam struktur biayanya. Ya, seberapa besar, seberapa dominan komponen biaya tetap di dalam struktur biayanya. Perusahaan yang memiliki proporsi penggunaan biaya tetap yang tinggi dibandingkan biaya variabelnya itu merupakan perusahaan yang memiliki operating leverage yang tinggi. Ya, sebaliknya perusahaan yang proporsi penggunaan biaya tetapnya rendah dibanding biaya variabel itu merupakan perusahaan yang memiliki operating leverage-nya yang rendah. Nah, perusahaan yang memiliki operating leverage yang tinggi itu memiliki unit contribution margin yang tinggi. Ya.
Karena tadi komposisi biaya tetapnya yang lebih dominan, berarti variabelnya lebih lebih rendah gitu ya, karena fixed cost-nya lebih tinggi, variable cost-nya lebih rendah, maka unit contribution margin-nya lebih tinggi. Ya, sebaliknya kalau perusahaan yang dominan variable cost-nya atau rendah operating leverage-nya, maka biasanya unit contribution margin-nya rendah. Ya. Nah, operating leverage ini bisa dihitung dengan membandingkan contribution margin dengan net income-nya. Ya, ini menggambarkan proporsi atau dominasi dari komponen variabel atau komponen fix-nya. Kalau contribution margin dibandingkan dengan net income-nya tinggi, itu berarti menunjukkan komponen fix-nya yang dominan. Tapi sebaliknya kalau contribution margin dibagi net income-nya itu rendah, berarti komponen variabelnya yang dominan, gitu ya. Jadi semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin dominan fixed expense-nya. Nah, contoh dalam kasus soal yang tersaji ya, data yang tersaji di slide, jika contribution margin-nya 120.000, net income-nya 30.000, maka kita sebut perusahaan ini memiliki operating leverage factor-nya 4, ya, 4 kali lipat, ya. Cukup tinggi ya, jadi semakin tinggi ini berarti operating leverage-nya semakin tinggi, ya. Nah, apa namanya dampak ataupun manfaat kita mengetahui operating leverage-nya? Kita bisa melihat sensitivity dari perubahan total penjualan terhadap profit perusahaan dengan memperhatikan operating leverage ini. Misalnya dalam konteks contoh yang disajikan di slide sebelumnya, dengan operating leverage factor sebesar 4, maka ketika ada kenaikan penjualan 10%, maka labanya akan naik sebesar 40%, yaitu 4 kali dari 10% tadi. 10% dikali dengan operating leverage factor-nya, 40%. Jadi makin besar leverage-nya, maka semakin sensitif dampak penjualan terhadap labanya. Kenaikan sedikit saja pada penjualan akan menyebabkan kenaikan yang besar pada laba. Sebaliknya, penurunan penjualan sedikit saja bisa menyebabkan penurunan laba yang sangat besar. Jadi sangat sensitif. Jadi perusahaan yang memiliki operating leverage yang tinggi itu sensitif terhadap perubahan penjualan. Sebaliknya, perusahaan yang operating leverage-nya rendah semakin kurang sensitif terhadap perubahan penjualan. Nah, di sisi lain, tadi disebutkan bahwa perusahaan yang memiliki operating leverage tinggi itu berarti dominasi biaya tetapnya tinggi. Nah, biaya tetap yang tinggi ini menyebabkan perusahaan tersebut akan memiliki break-even point yang tinggi. Ya, karena ingat rumus break-even point tadi adalah fixed expense dibagi unit contribution margin. Jadi kalau fixed expense-nya dominan, tinggi, besar, maka BEP-nya akan tinggi. Sebaliknya, jika operating leverage-nya rendah, fixed expense-nya rendah, maka BEP-nya akan rendah. Ya, jadi di satu sisi, operating leverage yang tinggi ini mengindikasikan perusahaan dapat memperoleh presentasi kenaikan laba yang besar dari presentasi kenaikan penjualan yang kecil karena dia sensitif, tapi di sisi lain dia memiliki BEP yang tinggi. Dengan kata lain, perusahaan yang punya leverage yang tinggi, positif poinnya adalah sensitivitas labanya yang tinggi, tapi memiliki resiko harus mencapai BEP yang cukup tinggi. Sebaliknya, perusahaan yang operating leverage-nya rendah, sensitivity perubahan penjualan terhadap labanya rendah, jadi kenaikan yang besar pada penjualan mungkin hanya berdampak kecil terhadap tambahan profit, tetapi positifnya BEP yang harus dilalui itu lebih rendah. Oke, yang berikutnya pengembangan analisis BEP ini juga bisa dilakukan dalam konteks produknya ini lebih dari satu, ya. Jadi perusahaan menjual produk lebih dari satu. Tadi disebutkan di asumsi analisis CVP ada asumsi ketiga, yaitu untuk multi produk kita asumsikan sales mix-nya konstan. Nah, ini dia sales mix. Sales mix adalah kombinasi relatif antara produk yang dijual, ya.
kombinasi relatif dari produk yang akan dijual. Nah, contohnya seperti disajikan di slide, misalnya ada dua produk A, B, selling price-nya 600 untuk A, 900 untuk B, ada variable cost per unitnya, untuk A 300, B 500, maka kita bisa menghitung unit contribution margin-nya dengan mengurangkan selling price dikurangi unit variable cost, 300 untuk A dan 400 untuk B. Sementara unit yang diproduksinya diinformasikan 600 unit yang dijual, 600 unit produk A dan 400 unit produk B. Total ada 1000 unit. Nah, ini maksud dengan sales mix itu adalah kombinasi unit yang dijual, ya. Nah, ini perhitungannya. Jadi, kombinasi dari unit yang dijual 60% adalah produk A, 40% adalah produk B. Diperoleh dari mana? Dari proporsi 600 unit produk A yang dijual dibagi total yang terjual. Dan B 400 dibagi 1000. Ya, ini adalah sales mix-nya. Nah, sales mix ini digunakan untuk menghitung contribution margin per unit yang telah dibobotkan, weighted average unit contribution margin. Jadi, tadi kita sudah ketahui ya contribution margin masing-masing produk ya. Nah, karena ini ada sales mix-nya, ada dua produk ya, ada komposisi relatif antara dua produk, maka untuk memperoleh contribution margin secara keseluruhan, kita bobotkan terlebih dahulu dengan sales mix-nya. Contribution masing-masing dikali dengan sales mix ya. Kemudian kita bisa memperoleh contribution margin keseluruhan yang bersifat weighted average contribution margin. Nah, weighted average contribution margin inilah yang kemudian digunakan dalam menghitung BEP untuk multi produk. Ya, dengan rumus yang sama, fixed expense dibagi unit contribution margin, hanya saja unit contribution marginnya adalah terbobot ya, weighted average. Ya, maka kita bisa peroleh ini misalnya diketahui fixed expense totalnya dua produk ini 187.000. Tadi weighted average-nya kita hitung sebelumnya 340.000, maka kita peroleh combined unit sales 550. Ingat, ini combined unit sales. Jadi ini adalah total penjualan kombinasi produk A, produk B yang bisa menghasilkan break even point 550 unit. Berapa masing-masing produk A dan produk B yang harus dijual? Kita kembalikan dengan sales mix yang tadi. Dikali dengan bobot sales mix-nya, maka kita peroleh produk ini, produk A harusnya ya, produk A 330, produk B 220 setelah dikali komposisi sales mix-nya tadi. Oke, yang kedua terakhir ini konseptual saja. Yang pertama adalah mengenai dampak activity based costing terhadap analisis CVP. Pembahasan kita tadi dari awal sampai akhir itu sebenarnya membahas analisis CVP dalam konteks sistem produk costing tradisional. Produk costing tradisional itu adalah fokus pada jumlah unit penjualan dan unit penjualan ini sebagai satu-satunya cost driver, revenue driver. Tidak ada driver yang lain. Kedua, pendapatan dari penjualan diasumsikan linear. Ya, seperti asumsi dalam CVP tadi ya. Linear terhadap unit yang terjual ya, linear hanya terhadap unit yang terjual. Lalu biaya juga dikategorikan biaya tetap dan variabel dan digambarkan perilakunya terhadap unit yang terjual pada relevan range tertentu. Lalu yang keempat ya, ciri khas CVP dalam produk costing tradisional adalah assignment biaya, yaitu untuk indirect cost ya. Itu hanya menggunakan single volume related cost driver. Hanya satu cost driver yang terkait dengan volume. Sementara untuk sistem activity based costing itu menggunakan lebih dari satu cost driver dalam melakukan assignment biaya. Ya, sehingga produk costingnya lebih akurat. Sistem ABC ini menggunakan beberapa cost driver, tidak hanya volume related cost driver ya. Misalnya untuk setup menggunakan drivernya jumlah setup, untuk inspeksi mungkin jam inspeksi, material handling mungkin jam dia melakukan handling material gitu ya, atau batch dari material handling. Jadi ada beberapa driver selain dari volume related cost driver, sehingga assignment-nya diharapkan lebih tepat, assignment dari indirect cost-nya tadi. Nah, karena assignment-nya lebih tepat sesuai dengan cost driver masing-masing,
maka costingnya akan berbeda dengan traditional costing. Nah, karena costingnya berbeda dengan traditional costing, maka mungkin berdampak terhadap analisis CVP-nya. Jadi, kita harus hati-hati menganalisis CVP dalam konteks activity based costing. Terakhir mengenai tax, ya, tadi pada saat kita menghitung BEP, terutama setelah kita mempertimbangkan targeted profit misalnya, itu kita mengasumsikan atau mengesampingkan tax gitu ya. Padahal pada kenyataannya kan ada unsur income tax ya terhadap penghasilan yang diperoleh perusahaan. Nah, kalau kita pertimbangkan unsur tax-nya, maka kita harus hitung dulu ya nilai sebelum dikenakan pajak gitu ya. Kan tadi ya total sales dikurangi variable expense dikurangi fixed expense ketemu angka. Nah, itu sebenarnya belum net income sebenarnya kan. Kita kurangi dulu pajak baru kemudian diperoleh net income. So, kalau kita kemudian menetapkan target profit setelah pajak, ya, misalnya 100.000 target profitnya after tax, maka kalau untuk memasukkannya di dalam perhitungan BEP, kita harus menghitung sebelum dikenakan pajak. Ya, baru kemudian kita masukkan ke dalam rumus BEP. Nah, untuk menghitung berapa laba sebelum pajak, maka kita bagi dengan 1 minus tarif pajaknya. Ya, misalnya 30%, 1 minus 30%. Jadi 100.000 kita bagi dulu 1 minus 30%. Nah, angka itu yang kemudian masuk sebagai targeted profit di dalam rumus break even point untuk bisa mengetahui berapa kemudian unit sales yang harus dilakukan untuk bisa menghasilkan targeted profit tersebut ya. Nah, demikian materi pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu memahami materi mengenai cost follow profit analysis ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.